Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerahnya bagi kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menikmati bersama-sama akan hadirat Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, itu bukan menjadi halangan buat kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur oleh karena Allah kita Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang adil. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Haleluya Yesus, aku hendak bersyukur. Haleluya Yesus, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama
Haleluya, Engkau besar Tuhan. Engkau sangat besar dan terlalu besar bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau sangat besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, amat baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan bagi kami. Oh, haleluya. 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 Hosana bagimu Tuhan, hosana bagi Raja kami. Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan saat kami berada di dalam hadirat-Mu. Engkau memberikan kami kelegaan. Haleluya. Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami. Kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami berada di dalam hadirat-Mu, oh Yesus, kami yang mengalami kekhawatiran, Engkau memberikan kami kepastian, kekuatan Tuhan. Yesus, saat kami bimbang Tuhan, iman kami boleh dikuatkan Tuhan. Haleluya, Engkau memberikan kami damai, damai, melampaui segala akal kami. Sebab Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya Yesus. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau layak disembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersandar ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Haleluya, muliakan namamu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, kami percaya kepada Yesus, semua bersujud menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Setiap lutut akan bertelut mengaku pada Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang memerintah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ia dapat bersekian dapat kian dapat. Ia dapat bersekian dapat. Ia dapat Yes, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau Raja yang memerintah Tuhan. Engkau yang memerintah hidup kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Engkau layak untuk kami lulukan. Sebab Engkau Raja yang memerintah. Yes, haleluya, 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 haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hormat pengagungan, kejayaan, kemasyuran hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya.
Ini roh kami Tuhan, roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan. Yesus, kami mau buka hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mengalir dalam hidup kami Tuhan.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Hidup kami Tuhan, haleluya. Menyembah, buka hati, buka hati, haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Di altar-Mu kami menyembah-Mu ya Bapa. Roh-Mu lah yang memulihkan kehidupan kami. Roh-Mu lah yang membuat hati kami begitu sukacita ya Tuhan. Roh-Mu lah yang mengurapi kami, yang membuat kami damai sejahtera ya Tuhan. Roh-Mu lah yang membuat jiwa kami boleh disegarkan ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, pulihkan kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa Roh-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami tunduk untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat manusia tunduk terhadap hikmat Allah yang membangun kami, yang mendorong kami, yang menyemangati kami, yang membuat kami mengerti akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan pemberitaan kabar ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Biarlah Roh-Mu saja melingkupi hamba-Mu. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu lah yang semakin kecil ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa sekali. Saya merasakan begitu Tuhan baik dalam kehidupan saya secara pribadi Bapak Ibu. Penyembahan-penyembahan yang sudah kita lakukan pasti menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya duduk menikmati hadirat Allah, saya berpikir apabila ada mezbah-mezbah doa di keluarga-keluarga, maka saya sungguh percaya banyak keluarga yang dipulihkan, pribadi yang dipulihkan, terlebih berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul menikmati hadirat Allah. Menikmati hadirat Allah. Saya sungguh percaya kita rindu untuk berada dalam hadirat Allah. Tak henti-hentinya di setiap waktu kehidupan kita. Sebab itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Menikmati kehadiran Allah terambil di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11.
Mazmur pasal 52 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang yang kau kasihi. Sungguh luar biasa, dikatakan di ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Luar biasa sekali, saudara. Kita coba untuk memetik pelajaran, renungan pada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu saudara yang terkasih, era-era saat ini kita melihat seolah-olah gereja masuk yang namanya dekotisme. Di mana dekotisme adalah suatu pemahaman pada abad 10 yang menganggap bahwa Yesus hanya roh. Kelihatannya manusianya tidak ada. Pada akhirnya mereka punya argumen-argumen yang disalibkan itu bukan Yesus tapi digantikan oleh Yudas dan sebagainya. Betapa banyak era-era saat ini, banyak jemaat yang ke gereja, yang kelihatannya rohnya saja ketika masuk ke gereja, tetapi kemanusiaannya ditinggalkan. Seolah-olah itu diam begitu saja dan berubah menjadi malaikat ketika berada dalam hadirat Allah, melupakan kemanusiaannya. Padahal kita sebagai orang percaya seharusnya tubuh, roh, dan jiwa kita harus sama adanya. Tidak heran betapa banyak orang-orang percaya ketika berada di hadirat Allah tidak berdampak begitu luar biasa. Mengapa, saudara? Karena hanya rohnya saja. Kita menghidupi di luar begitu banyak waktu-waktu kita. Di gereja hanya berapa menit. Sehingga itu tidak bisa berdampak di luar. Tapi apabila kita memasukkan roh dan tubuh kita di dalam gereja, maka kita bisa diubahkan sepenuhnya di dalam hadirat Allah. Bapak saudara yang terkasih, nama sebuah tempat seringkali dapat membangkitkan kenangan indah, kenangan yang menyedihkan, kenangan yang manis, dan kenangan yang menegangkan. Sebut saja jembatan di Sepanjang. Jembatan ini ya di sepanjang Sidoarjo atau Krian, saya lupa itu saudara, masuk wilayah mana. Jembatan ini menjadi suatu tempat yang begitu indah dalam kehidupan saya. Mengapa demikian, saudara? Di jembatan sepanjang inilah saya bertemu dengan istri saya, saudara. Di mana saya harus berjalan dari Darmo sampai ke jembatan sepanjang ini. Dan saya menemukan, dan ketika saya sering kali melewati jalan tersebut, saya tidak lupa-lupanya untuk mengingat kejadian yang begitu indah tersebut. Disinilah tempat saya bertemu dengan kekasih saya. Disinilah saya bertemu dengan istri saya. Saya mengingat akan hal tersebut, tempat yang indah tersebut. Begitu juga suatu tempat lagi yang bersejarah bagi manusia. Sebut saja Nob. Nama Nob mungkin asing di telinga kita, tetapi tidak asing di telinga Daud. Di kota inilah nyawanya luput dari maut. Di kota inilah, di tempat inilah ia mengikrarkan keyakinannya kepada Tuhan. Di tempat inilah ia menikmati kekuatan dari hadirat Allah yang begitu luar biasa indahnya dalam kehidupannya. Bapak saudara yang terkasih, kita hanya bisa menemukan kekuatan hidup ketika di dalam hadiratnya. Kita hanya bisa menikmati kekuatan hidup atau mendapatkan kekuatan hidup yang sejati tersebut ketika kita berada di dalam hadirat Allah. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah, mengapa kita bisa mendapatkan kekuatan yang begitu luar biasa tersebut ketika kita berada di hadiratnya? Mengapa kita bisa mendapatkan kekuatan ketika berada di hadiratnya? Pertanyaan ini mungkin diajukan ketika bersaudara pergi ke gereja, ketika pikiran puyeng, ketika pikiran sudah tidak tahu kemana-mana, seolah tidak ada pengharapan, tapi ketika datang dalam hadirat Allah, ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Mengapa bisa demikian? Yang pertama adalah,
Allah melakukan di dalam kehidupan kita yang pertama adalah mengubah kelelahan menjadi kelegaan. Mengubah kelelahan menjadi kelegaan. Hal pertama ini terambil di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. Bapak Saudara yang terkasih, pergumulan hidup yang panjang seringkali dapat merampas sukacita kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya tidak jarang banyak orang dihinggapi depresi yang berujung pada frustasi yang berkepanjangan. Namun di dalam hadiratnya, Allah dapat mengubah segala kelelahan menjadi kelegaan dalam hidup kita. Apakah saudara percaya akan hal tersebut? Apakah ibu saudara bisa percaya dengan iman bahwa kelelahan kita akan berubah menjadi kelegaan di dalam hadirat Allah? Saya sungguh percaya itu. Ibu saudara yang terkasih, dalam Mazmurnya, Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun. Kita tahu di ayat yang ke-10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah, dikatakan. Karakter pohon zaitun, saudara, adalah tetap bertahan dalam perubahan musim. Bahkan tetap menghijau sekalipun musim gugur itu datang. Bapak saudara, pohon zaitun juga menjadi gambaran dari kekuatan, kemuliaan, dan kemasyuran. Bapak saudara yang terkasih, dalam situasi yang tidak menguntungkan sama sekali, Daud sedang mengikrarkan imannya. Daud sedang menunjukkan akan keyakinannya kepada Tuhan bahwa dia tetap tegar di masa-masa sukar. Dia tetap tegar di masa-masa sukar. Bukankah hal yang serupa yang harus kita lakukan saat ini dalam situasi-situasi seperti ini? Kita mengikrarkan keyakinan kita di dalam situasi yang sukar tersebut. Bapak saudara yang terkasih, dalam hidup ini seringkali banyak sekali pergumulan. Tetapi kita lihat Daud dalam situasi ini, dia tetap teduh sekalipun situasi gaduh, saudara. Bahkan kita lihat dalam situasi ini, dia mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini, Allah itu selalu baik di setiap waktu, meskipun kadang kita meragukannya. Allah itu selalu baik di setiap waktu, meskipun kadang kita tidak mentaatinya. Allah itu selalu baik di setiap waktu, meskipun kadang kita tidak mentaatinya. Allah itu selalu baik di setiap waktu, meskipun kita meninggalkannya. Karena Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itu baik di setiap waktu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir Bapak Ibu Saudara dekat dalam hadiratnya? Dia mengundang kita untuk mengalami kelegaan dari setiap kelelahan yang kita derita. Ia mengerti bahasa kita, air mata kita, pergumulan hidup kita. Dalam hadiratnya, Allah mengubah kehidupan kita. Allah melegakan kehidupan kita, memberdayakan kita untuk tetap terus maju, saudara. Kiranya kita bisa memetik pelajaran di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kelelahan kita pada malam hari ini bisa dilegakan ketika kita berada di dalam hadirat Allah yang memampukan kehidupan kita. Hal yang kedua yang Allah lakukan dalam kehidupan kita adalah mengubah ketegangan menjadi ketenangan. Mengubah ketegangan menjadi ketenangan. Hal kedua ini terambil di dalam Mazmur pasal 52 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 secara keseluruhan. Jika saudara nanti di rumah setelah ibadah ini bisa membaca di ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Tetapi poin yang kedua ini kita fokus di ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya.
Kasih setia Allah, ini adalah kata kunci yang perlu kita lihat, kita renungkan untuk poin kedua ini. Bapak saudara yang terkasih, kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan ketegangan. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, saya memahami ada saudara-saudara kita yang harus bergumul akan tersebut. Bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan ada yang mendapatkan pergumulan menunggu hadirnya keturunan di dalam sebuah keluarga. Usia sudah mulai lanjut tetapi tidak ada keturunan yang dihasilkan. Ada ketegangan di sana, ada batas usia seolah-olah apabila melebihi itu maka tidak bisa produktif lagi. Ada usaha-usaha yang tidak berkembang dan hingga mencari pasangan hidup yang sulit sekali didapatkan. Ini adalah ketegangan-ketegangan yang ada di sekitar kita. Hal yang sangat praktis yang ada di sekitar kita, saudara. Bapak saudara yang terkasih, kita membutuhkan Allah dalam menjalani hidup yang penuh ketegangan ini. Kita membutuhkan Allah untuk menjalani ketegangan ini. Sebuah nasihat menuturkan demikian. Lebih baik berjalan dalam kekelaman bersama Allah daripada sendirian dalam terang. Lebih baik berjalan dalam kekelaman bersama Allah daripada sendirian dalam terang. Ibu saudara yang terkasih, dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Daud menyandarkan seluruh hidupnya pada kekuatan Allah. Kepercayaannya kepada kasih setia Allah yang memampukan dia untuk mengalami kekuatan Allah. Kasih setia Allah. Bukankah ketika kita menghadapi ketegangan tersebut, secara otomatis pikiran kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Tapi ketika kasih setia Allah itu kita coba untuk renungkan di dalam kehidupan kita, maka ia dapat mengubah ketegangan menjadi ketenangan di dalam hidup kita. Ketenangan dibutuhkan dalam situasi-situasi seperti ini, saudara. Kepercayaan kepada kasih setia Allah dibutuhkan dalam setiap situasi kehidupan kita. Bapak saudara yang terkasih, di dalam hadiratnya, jiwanya mengalami ketenangan di tengah-tengah ketegangan. Apakah Bapak saudara juga memiliki kepercayaan kepada kasih setia Allah dalam kehidupan Bapak saudara? Apakah Bapak saudara selalu merindukan dan bahagia ketika berada di hadiratnya? Ketika kita merasa datang dalam hadirat Allah dan kita tidak merasakan kebahagiaan, itu adalah tanda dari kelemahan iman. Itu tanda kita mulai jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita merasa kebahagiaan, kita berada dalam hadirat Allah, sesungguhnya kehidupan kita sudah mulai dekat dengan Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, kiranya dua pertanyaan ini bisa menjadi bahan perenungan kita di tengah-tengah kebisingan aktivitas kita pada kesempatan ini. Bapak saudara, ingatkah dengan suatu kejadian pada tanggal 11 Maret tahun 2011 kala itu? Ya, masuk tahun 2011. Kala itu Jepang diguncang gempa dengan kekuatan 8,9 dan tentunya dibarengi dengan tsunami. Dan kita tahu bersama di tahun-tahun tersebut Jepang begitu sangat hancur luar biasa. Kota Sendai-kyodo mengalami kerusakan terparah kala itu. Bahkan tidak hanya berhenti di situ saja. Kota Fukushima di mana ada PLTN di sana, pembangkit listrik tenaga nuklir di sana, juga mengalami kebocoran. Dan itu akan membahayakan penduduk Jepang. Saudara bisa bayangkan betapa situasi begitu mengerikan yang terjadi kala itu di dalam Jepang. Namun dari semua itu, yang perlu diacungi jempol adalah semangat penduduk Jepang yang tidak kenal lelah tadi. Penduduk Jepang punya semangat, punya gairah agar hidupnya bangkit. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berada di hadirat Allah, sukacita kita adalah sukacita yang sejati yang datangnya dari Tuhan, yang mempengaruhi kehidupan kita dari dalam, kemudian itu akan keluar di sekitar kita dan akan mempengaruhi di sekitar kita. Bukankah hadirat Allah seharusnya mengubah pola pikir kita yang penuh dengan logika dan hitungan analisis? Bukankah hadirat Allah dapat membayangkan sesuatu yang begitu menyenangkan bersama dengan Tuhan?
Bukankah hadirat Allah dapat memberikan pengharapan, sebab di dalam hadirat Allah selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, di hadiratnya kita mengalami kekuatan baru. Di hadiratnya kita bisa memiliki ketenangan di dalam ketegangan tersebut. Di hadiratnya ada banyak persoalan yang membuat kita tegang, tapi di dalam hadiratnya memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, memberikan kekuatan, kesegaran, dan kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan akan terjadi. Sebab kita dalam posisi yang tenang. Oleh karena itu, mari kita buang hal-hal yang ada di pikiran kita yang berusaha membardir kita, membuat kita semakin tidak baik. Dengan mengubahnya, dikatakan dalam firman Tuhan, pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Kenapa saudara? Karena manusia dibekali pikiran yang itu akan mempengaruhi kehidupannya. Tapi firman Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kita untuk memikirkan yang mulia, yang sedap didengar. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Bapak saudara, hal ketiga yang Allah lakukan dalam kehidupan kita adalah mengubah kemalangan menjadi kemenangan. Mengubah kemalangan menjadi ketenangan. Hal ketiga ini terambil di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang ketiga sampai ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 52 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Jika saudara di rumah bisa membacanya setelah ibadah pada kesempatan ini. Mazmur pasal 52 ayat 3 sampai ayat yang ke-9, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kekasihi. Ibu saudara, sebenarnya biang dari kesulitan ini datang dari kehidupan Doeg. Dikatakan ditulis di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Orang Edom ini dibayar oleh Saul sebagai mata-matanya dia, saudara. Dampak dari Doeg membuat setiap gerak-gerik Daud diawasi. Dan ketika Daud berada di tempat Ahimelek, Doeg melaporkannya kepada Saul. Terjadilah penumpahan darah yang begitu dahsyat terjadi di sana. Di mana terjadi di kota Nob, ada penumpahan darah sekitar 85 imam dibunuh oleh Doeg atas perintah Saul. Dan juga penduduk Nob dihabisi oleh Saul. Bapak saudara, kebencian seseorang yang tak berkarakter telah memusnahkan keturunan yang tak bersalah. Oleh karena itu, Bapak saudara yang terkasih, jangan izinkan kebencian bersarang di hati kita. Kebencian tersebut lambat laun akan menunjukkan dampak yang negatif di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah tragedi berdarah tersebut, Daud memohon kiranya Allah bertindak menjadi pembela, meruntuhkan orang-orang yang angkuh. Allah yang bertindak akan menjadi pembela mereka di setiap detail perkara yang mereka hadapi sebagai anak-anaknya. Sehingga Daud dan kita akan tampil menjadi pemenang, saudara. Ibu saudara yang terkasih, dalam kisah Alkitab, memang ada orang-orang yang suka membuat kesulitan. Sebut saja Sanbalat dan Tobia. Orang ini terus mengganggu ketika Nehemia mendirikan tembok Yerusalem. Dan di dalam kisah para rasul kita mendapati ada sebuah nama di sana bernama Demetrius. Ya, dia adalah seorang pengusaha perak. Orang ini juga terus-menerus membuat kesulitan ketika Paulus memberitakan Injil di Asia Kecil. Meskipun demikian, percayalah Bapak Saudara, apabila orang benar berseru kepada Allah, maka orang yang tidak di dalam Tuhan akan berada dalam bahaya. Apabila kita berseru, orang benar berseru kepada Allah, maka orang yang tidak benar tersebut akan berada dalam bahaya. Sebab kenapa demikian? Sebab dia tidak dalam Tuhan. Bapak saudara yang terkasih,
Bila Allah diberi ruang gerak dalam hidup kita, Allah akan mengambil alih persoalan kita. Tidak peduli ada begitu banyak orang di sekitar kita, tetangga, atau bahkan teman kerja, kolega yang berusaha menyudutkan kehidupan kita. Tidak perlu takut akan hal tersebut. Sebab tangan Tuhan jauh lebih besar, bisa mengangkat kita jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan demikian kita dapat memupuk rasa bersyukur dan bukannya rasa bersungut, saudara. Dengan demikian kita bisa merasakan sebuah kemenangan dalam situasi kemalangan. Sebab apa? Sebab rencana Tuhan adalah indah dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus yakin terhadap pemilihan waktu Tuhan dalam hidup kita. Ia akan menjamin kemenangan kita ketika kita mengizinkan Ia bertindak di atas kita. Ibu saudara yang terkasih, dalam hadirat-Nya kita disegarkan, dipuaskan, dikuatkan, dan juga mengalami keajaiban demi keajaiban. Mari kita dekat dalam hadirat-Nya dan terus memupuk waktu-waktu yang penting bersama Dia. Sesungguhnya kebisingan dunia ini yang membuat kita jauh di hadapan Tuhan. Kita perlu untuk duduk diam, menikmati akan hadirat Allah. Karena dari situlah kita akan mendapatkan kelegaan. Dari situlah kita akan mendapatkan ketenangan. Dari situlah kita mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, saudara, mengapa ada banyak orang percaya ketika berada dalam hadirat Tuhan tidak mengubah kehidupannya? Sebab ia tidak memberikan hidupnya seluruhnya ketika berada dalam hadirat Allah. Ia meninggalkan sebagiannya di luar dan berubah menjadi pribadi yang baru, dan itu adalah palsu. Tapi biarlah kita pada kesempatan ini, pergumulan kita, persoalan kita yang seolah-olah begitu sangat pelik, mari kita berada dalam hadirat Allah. Ia sanggup membuka jalan dalam kehidupan kita. Ia dapat mengerti setiap bahasa kita, air mata kita, pergumulan kita yang begitu sangat berat. Ia mengerti, saudara. Ia akan memampukan kita pada kesempatan ini dan tetaplah terus maju dalam Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kuduslah yang akan membuat kita semakin kuat menjalani hidup ini. Mari singer, WL, dan pemain musik bisa maju ke depan untuk membantu kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus, kutanya Yesus. Kiranya lagu ini biar kita renungkan setiap liriknya, saudara. Kita coba untuk menyanyikannya dengan hati kita, tidak hanya dengan pikiran kita. Bila hati terasa berat, saya memahami situasi saat ini adalah sulit. Tapi biarlah kita mau menaikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ya Tuhan, Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, Sujud di altarnya. Ku bawa hidup. amin. Terima anugerah.
sungguh percaya ketika kami sujud di altar-Mu ya Tuhan, ada banyak sekali yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami sujud di altar-Mu ya Tuhan, Engkau akan mengubahkan hidup kami menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ketika kami sujud di altar-Mu ya Bapa, Engkau mengubah ya Tuhan kelegaan kami menjadi sesuatu yang signifikan dalam hidup kami. Ketika kami sujud di altar-Mu ya Bapa, kami percaya Engkau akan memulihkan kehidupan kami dari hari ke hari. Jika Bapak Saudara yang ada di rumah saat ini, mungkin engkau berteriak, memohon pertolongan daripada Tuhan, di mana orang di sekitarmu tidak mengerti pergumulanmu. Berdoalah saat ini kepada Tuhan. Percayalah Ia akan bertindak sesuai dengan rencana dan waktunya. Mungkin ada di antara kita yang ada di rumah dimanapun berada, mengalami kelemahan fisik yang begitu bertahun-tahun itu terjadi. Tetaplah berada dalam hadirat Allah, karena dari situlah menjadi ketenangan dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini menghadapi situasi-situasi yang mengerikan, seolah-olah tidak ada harapan di tahun ke depan. Tapi pada kesempatan ini mulailah sujud di hadirat Allah, karena di sana selalu ada harapan di dalam Tuhan. Masa depan anak-anak Tuhan adalah masa depan yang cerah dan indah. Ia seperti seolah Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak akan menjadi lesu. Ia berjalan tidak akan menjadi lelah. Tetapi anak-anak Tuhan yang berada dalam hadirat Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami, biarlah roh dan semangat yang kami miliki, yang kami dapat saat ini, dapat kami hidupi dan kami bawa dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan kehidupan kami akan diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sujud di altarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, membawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan akan melawat bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, segala sesuatunya terjadi atas otoritas yang daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat dan berkat Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami. Mulai dari pusat sampai dengan di daerah-daerah sampai dengan pelosok-pelosok ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Allah dalam menjalankan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan, buat negara kami Indonesia ya Tuhan.
di tengah situasi pandemi yang saat ini melanda dunia dan juga melanda negeri kami. Kami tetap minta belas kasihan-Mu dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berharap dan berdoa supaya pandemi ini ya Tuhan bisa segera teratasi ya Tuhan. Berikan ya Tuhan hikmat kepada para pemimpin bangsa maupun ya Tuhan orang-orang yang berkompeten dalam menangani pandemi ini ya Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatunya berasal dari Allah. Kalau Tuhan memberikan berkat jalan keluar, maka Tuhan pasti itu akan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini, mereka yang ada di negara kami ya Tuhan, baik di kota maupun di setiap daerah-daerah, bahkan sampai tempat-tempat terpencil ya Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu, memberkati para hamba-hamba-Mu, memberkati para jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah mereka tetap senantiasa memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Sekalipun saat ini di tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan, yang menerpa setiap segi kehidupan kami. Tapi kami percaya gereja Tuhan akan tetap terus bertumbuh, akan tetap terus kuat dan berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami, GSJ Ebenezer. Tuhan berkati gereja ini. Mulai dari gembala sidang kami ya Tuhan, para majelis, staf pastoral, gembala area, gembala wilayah, gembala komisi, gembala satelit, bahkan para pengerja yang ada ya Tuhan. Bahkan sampai dengan jemaat Tuhan. Setiap kami yang tergabung dalam gereja GSJ Ebenezer, baik yang ada di pusat maupun di satelit, Tuhan kami minta ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja kami. Tuhan pakai gereja ini ya Tuhan, Tuhan pakai kami, setiap elemen yang ada dalam gereja ini ya Tuhan, sehingga menjadi berkat, menjadi saluran terang, menjadi alat Tuhan bagi kota kami, bagi daerah di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya urapan-Mu ya Tuhan, rencana Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Biarlah juga kami berdoa ada sebuah kegerakan dalam gereja ini ya Tuhan, di mana jemaat Tuhan mereka dilawat oleh Tuhan. Setiap ibadah yang ada bukan hanya sekedar ibadah rutinitas, tapi benar-benar merupakan suatu persekutuan dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang boleh dimanifestasikan, ada hadirat Tuhan yang boleh dirasakan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mereka yang hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Berkati ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan, ataupun usaha, ataupun apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan. Sekalipun saat ini di situasi yang sulit, kami tetap percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang akan menolong setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Baik pergumulan keluarga ataupun apapun juga yang saat ini mereka hadapi ya Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan menjamah mereka, menolong mereka, membebaskan daripada semua ikatan, memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan, memberikan kekuatan atas setiap pergumulan, memberikan kemenangan atas setiap tantangan-tantangan yang dihadapi, memberikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan, memberikan iman ya Tuhan, kalaupun Tuhan belum sembuhkan atau tidak sembuhkan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera di hati mereka tidak akan tergantikan oleh apapun yang ada di luar ya Tuhan Yesus. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan para hamba Tuhan, pengerja Tuhan, merupakan suatu yang dipakai Tuhan untuk kami semua semakin bertumbuh dan semakin bergantung kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, semuanya ya Tuhan.
Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai di manakah perjalanan kita hari ini? Mungkin kita merasa kita baik-baik, tidak ada sesuatu yang kita perlu, sehingga kita tidak memandang baik untuk kita datang kepada Tuhan. Ingat, setiap saat, waktu kita sadar segala sesuatu baik, bisa saja kita tergelincir, kita terantuk perjalanan kita sehingga kita jatuh. Tapi pada waktu kita bergandeng tangan bersama Tuhan, Amin. maka kita tidak akan pernah tergeletak. Amin. Amin. Mungkin hari ini kita ada di dalam situasi yang sulit. Saudara merasa bahwa kondisi situasi yang ada di sekitarmu membuat engkau tidak nyaman. Ada tangan yang terulur, Ya Tuhan. yang mencoba mengangkat saudara. Jadi hari ini tinggal bagaimana saudara meraih tangan itu dan naik lebih tinggi. Amin. Kalau hari ini mungkin saudara takut, saudara tertekan, ada beban berat, bagaimana saudara harus melewati jalan bebatuan yang setiap saat bisa melukai kaki, membuat kita celaka dan tidak bisa menyelesaikan perjalanan ini. Tangan yang kuat itu akan menggendong kita. Dimanapun kau berada hari ini, kita perlu Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau sediakan bagi kami. Apapun keadaan kami hari ini, bagaimana situasi kondisi hari ini,
kami tetap perlu Tuhan. Kami mau menggandeng tangan Tuhan. Kami tidak mau tergelincir untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang biasa, yang kecil, yang remeh. Kami tetap perlu Tuhan. Kami tidak mau kehidupan kami terus ada di dalam kesesakan. Situasi kondisi benar-benar tidak nyaman. Kami mau meraih tangan-Mu Tuhan untuk kami naik lebih tinggi. Bahkan di dalam segala penderitaan kami yang harus kami jalani, Tuhan siap menggendong kami. Percayalah, Dia ada di sisimu, Dia ada di atasmu, dan Dia siap menggendong engkau. Apapun situasi kondisimu hari ini, Tuhan beserta kita. Dan itu cukup bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita dan kita sampai kepada tujuan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala beban-beban hidupmu. Serahkanlah masa depanmu. Sebab di dalam Dialah ada pengharapan. Dan masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sanggup memenuhi segala kebutuhanmu, keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk kita menerima hari ini dan yang seutuhnya di dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati dan sampai bertemu di dalam hari-hari bersekutu dengan Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.